Halo, assalamualaikum. Saya dikirim dua buah keyboard dari Keep Wireless yang kalau saya lihat di official store-nya memang sudah punya beberapa portfolio produk untuk IT office supply seperti ini ya. Ada dua mikrofon, dua mouse yang sudah dia jual juga, harganya mulai dari 69.000. Nah, yang keyboard yang di kanan saya, keyboard wireless satu set dengan mouse-nya ini hanya 229.000 ya. Yang saya lihat di dusnya sih dia hanya support Windows. Kemudian ada juga keyboard yang harganya sama persis tapi nggak dapat mouse, tapi ada dudukan buat gadget, buat handphone atau tabletnya seperti itu. Dan ada juga yang satu set tuh yang dipisah ya. Si numpadnya terpisah sendiri jadi 3-in-1, warnanya pink. Manis banget ya. Warnanya pink dan si mouse-nya juga berbentuk seperti kepala kelinci. Dan yang paling mahal yang ini nih, yang ada di sebelah kiri saya. Pertama dia wireless, kemudian mechanical dan gaming juga ya. Kelihatan dari aksen RGB lighting-nya di sini. Makanya harganya pun lumayan, 1,6 juta kurang 1.000. Kalau buat mechanical gaming yang wireless sih harga segitu sebetulnya masih lumrah ya. Nah, dari itu saya akan unbox keduanya. Cuma di video ini saya nggak akan sempat buat ngetes koneksinya ke PC atau ke Mac saya ya. Nah, yang ini di dalamnya, bentar, mouse-nya oke, kejepit si plastiknya. Ya, ringan ya. Ini belum saya pasang baterai dengan aksen matte two-tone dengan yang bagian untuk kliknya, bagian penempatan jarinya glossy, warna hitam seperti ini. Ada tombol buat atur DPI. Ini scroll wheel-nya cukup halus meskipun suaranya ya masih kedengeran. Cuma yang kliknya ini termasuk yang silent loh. Kedengeran nggak? Hampir silent ya. Nggak yang clicky banget suaranya. Dan di sini terdapat dongle. Untuk tempat baterainya ada di sisi bawah ini juga, langsung dibuka dan pakai satu buah baterai ukurannya AA ya. Nah, baterainya dikasih juga, apa ini mereknya? Nakon. Ini ringan banget, cocok buat dibawa pergian. Tapi kalau mau dibawa ke tas, hati-hati aja, jangan sampai si tombol left click sama right clicknya banyak ketekan, karena nanti umurnya mungkin akan lebih pendek ya kalau terlalu sering ketekan di dalam tas. Kemudian di sini kita lihat keyboardnya, ini Keep Dots ya namanya. Oh, ada sedikit user manual, tapi kayaknya kita nggak akan perlu ya. Ini 2,4 GHz frekuensinya. Saya baru lihat nih. Jadi si papannya itu finishingnya glossy kayak gini. Kalau ditaruh di bawah lampu tuh kelihatan banget glossy-nya. Sementara si key atau touch-nya atau tombol-tombolnya matte. Traveling distance-nya cukup ya, key travel-nya. Nggak seenak mechanical, tentu harganya juga menyesuaikan ya, nggak mungkin pakai switch masing-masing dengan harga yang lumayan kalau mechanical. Tapi ini layout-nya lengkap. Ada tombol arah, kemudian navigasi kayak home, page up, page down, and insert tilt ada di sini semua. Scroll lock semuanya ada. Dan numpadnya terpisah di kanan. Ini enak banget nih buat yang sehari-hari kerjanya nginput data di Excel. Masukin angka ya. Posisinya kan udah pas, udah diingat lah jadi memori posisi angkanya. Jadi nggak usah sambil dilihat lagi. Lengkap? Ya, ini bisa ditinggiin juga. Ada kaki-kakinya. Oke. Keep Dots 2,4 GHz wireless keyboard. Nah, yang ini tidak ada dongle-nya. Jadi memang dongle-nya sudah satu ya, unifying yang tadi ya. Dan baterainya juga cuma satu. Jadi kamu dapat dua baterai, satu buat mouse, satu buat keyboard. Nah, yang menarik adalah dia pakai dongle yang ada di mouse ini. Satu aja dongle-nya buat dua device. Jadi udah satu set. Nggak makan banyak port USB kamu ya. Ingat, dengan harga 229.000 ini mantep banget sih. Build-nya lumayan bagus dan key-nya membal, tidak clicky suaranya. Ya, tidak clicky ya. Buat yang senang ngetik dengan suara-suara indah, mungkin ini tidak terlalu. Tapi tidak senyap juga dan punya key travel yang cukup lah. 229.000 nggak bisa komplain, udah dapat satu set gini. So, let's get to the next keyboard. Ini namanya Keep Y87, Y87.
punya 3 modes mechanical gaming keyboard. Maksudnya 3 modes itu adalah bisa Bluetooth juga, bisa kabel juga, dan bisa dongle juga. Biasanya keyboard gaming itu Bluetooth wirelessnya, sementara buat wirednya biar main game tanpa delay pasti pakai kabel kan. Nah ini masih ada satu tambahan lagi, yaitu pakai dongle. Jadi selain kabel, Bluetooth, dan dongle. 3 mode ya. Biasanya kan yang 2 mode kebanyakan. Kalau nggak Bluetooth kabel, kalau nggak Bluetooth dongle. Pilih kedua dari 3 itu ya. Kalau ini lengkap berarti nih. Full key swappable shafts. Ini saya nggak tahu warna switchnya apa, tapi kita akan coba. Lumayan lah untuk pengalaman saya memakai mechanical keyboard. Udah ada 3 mechanical keyboard yang pernah saya pakai sebelumnya. Dari Keychron, kemudian dari Rexus, dan yang terakhir yang saya pakai dari Logitech ya. Apakah ini akan senyaman ketiganya? Kita akan coba, karena ini harganya udah lumayan tinggi dibandingkan beberapa merek yang pernah saya coba yang saya sebutkan tadi. Fiturnya, dia punya full key conflict free design. Oke. Kemudian Symphony Lighting Effect, multi-device. The 3 device are connected simultaneously. Kemudian ini ada full key hot swappable shafts. Oke, bisa dicabut, diganti, dan bisa diganti dengan switch 3 pin atau 5 pin ya, yang kebanyakan tersedia di market. Dan ini isi di dalam paketnya. Sip, kita langsung keluarkan saja produknya. Penasaran juga nih sama keyboard punyanya Keep Wireless ini. Oh, di dalamnya masih ada kardus putih lagi. Jadi yang tadi kayak covernya aja. Power for a wireless world. Pertama kamu dapat quick start guide-nya kayak gini. Jadi selain 3 mode yang tadi, Bluetooth, kemudian dongle, dan kabel, si Bluetooth-nya sendiri bisa connect ke 3 device yang berbeda. Nanti tinggal switch dengan tekan FN plus Bluetooth 1, Bluetooth 2, Bluetooth 3 ya. Tekan dan tahan 3-5 detik. Jadi overall atau in total, kamu bisa konekin keyboard ini ke 5 device sebetulnya. Keren banget asli. Lalu kita akan lihat yang didapat keyboardnya belakangan ya. Kita lihat dulu dari kelengkapan aksesorisnya. Di kotak yang ini, hop. Oh, kabelnya bagus cuy. Coil ya, kayak gini biar nggak berantakan di meja. Aish, ini apa? Kenapa harus ada yang seperti ini? Saya kurang ngerti, tapi kalau misalkan ini buat mengatasi masalah konektivitas, latency, dan lain-lain, it's okay lah ya. Kabelnya tipe A ke tipe C. Type A to Type C, ada logo Keep-nya di situ. Aksen si plug-nya itu gold, dan kabelnya warna abu-abu seperti ini. Mantap. Kemudian harusnya masih ada beberapa hal lagi. Kita lihat di sini. Oh, ini ada mechanical switch-nya warna kuning. Yellow ya. Ini yang berapa pin? Katanya 3 pin atau 5 pin bisa. BEG 3 BEG. Oke, nanti kita lihat. Kemudian di sini kita akan dapat apa lagi? Apakah saya bakal dapat kejutan lagi? Oke, ini keycap puller buat narik keycap atau tombol, tutup tombolnya. Dapat seperti biasa, dan ini buat nyabut switch-nya ya. Mechanical switch-nya dicabutnya pakai ini. Oke. Lalu ada apa ini? Apa ini? Apakah ini kakinya buat nambah ketinggian? Nanti kita lihat. Yang jelas packaging keyboardnya juga nggak main-main nih. Dikasih tutup lagi di atasnya dari plastik biar si tombolnya nggak ketekan selama dalam packagingnya, dan ada user manualnya ya. Lebih lengkap lagi dibandingkan yang tadi yang quick start guide-nya. Mantap. Yuk kita lihat langsung si keyboardnya sekarang. A few moments later. Oke, sekarang kita akan coba untuk pura-pura mengetik sambil saya pengen lihat RGB lightingnya nih. Modenya misalkan kita pakai yang 2,4 GHz atau Bluetooth aja dulu.
udah kedip-kedip ya si tombol key ini. Ini adalah berfungsi sebagai tombol Bluetooth 1. Tuh udah kedip-kedip. Kemudian ada tombol W, Bluetooth 2, E itu Bluetooth 3. Nanti kamu bisa masuk untuk pairingnya dengan tekan dan tahan Fn plus BT1, BT2 atau BT3. Nah, kamu bisa lihat juga di function key F1 sampai F12 itu ada icon-icon warna biru yang bisa aktif dengan penekanan tombol Fn juga. IOP ada tombol iOS, Mac, dan Windows. Yang ini saya belum tahu nih di backspace itu artinya apa, tapi ins dan delete ini buat ngatur insert buat mode RGB lightingnya seperti apa animasinya, del buat toggle nyala atau mati, kemudian ini buat brightness up dan brightness down. Ini volume minus plus ini apa ya? Apa ya? Bukan volume kan? Atau dia bisa ngatur volume ya mungkin aja ya. Dan buat pengguna Mac jangan takut, untuk command dan option itu ada di sini. Alt sama kalau di Windows ini buat menu ya. Fn ada di kanan sayangnya. Biasanya saya pakai di kiri Fn-nya karena biar sama dengan layout yang ada di keyboard bawaan Mac saya. Nah, ini juga ada option dan command. Kalau pakai Mac nanti jangan lupa aja kamu pakai Fn-O buat masuk untuk Mac ya. Nah, sudah kelihatan RGB lightingnya. Ini bondenya bekas tadi saya, jadi dia tombol yang ditekan itu dia yang munculin background, backlight. Cuma memang si tombolnya ini nggak transparan ya, jadi nggak muncul si warna lampunya sampai ke hurufnya. Kamu bisa ganti dengan keycap yang transparan kalau kamu mau seperti itu. Karena kalau ngetik misalkan di gelap-gelapan, walaupun nggak bagus ya ngetik di gelap-gelapan, kurang-kurangin. Ini mungkin kurang kelihatan si huruf-hurufnya. Kita coba ganti mode yang lain. Ya. Seperti itu animasinya. Kalau dia bergerak-gerak sendiri tanpa perlu ditekan. Oke, banyak ya animasinya ya. Kalau ini ditekan dan dia nyala satu row. Saya pura-pura ngetik dulu ya. Bobot penekanan di tombol space jelas beda, lebih berat. Ini untuk masalah suara tidak sekliki yang brown switch. Brown switch seingat saya lebih kliki dari ini, tapi tactile-nya cukup, key travel-nya juga sangat cukup. Paling masukan saya untuk shortcut emoji paling ya. Kalau di Mac mungkin pakai Alt atau Command. Kalau di Windows tuh pakai Start dan titik ya kalau nggak salah ingat. Tapi kalau misalkan ada tombol khusus buat emoji akan lebih berguna lagi karena sekarang percakapan kan dikit-dikit pakai emoji ya. Kalau saya WhatsAppan di Mac atau di laptop pasti pakai emoji buat nambahin konteks. Jadi akan lebih indah kalau ada tombol buat emoji. Paling itu aja masukannya. Overall ini keyboard yang bagus. Build-nya juga sangat kokoh. Berat ini cuy asli. Dan saya mau pakai dulu buat ngetik sehari-hari. Nanti kita lihat betah atau enggak. Dan penampakannya seperti ini. Oke, steampunk ya. Stylenya dengan aksen warna hijau abu-abu dan kuning dengan hitam. Sekali lagi saya perlihatkan sisi persisinya. Mantap banget. Rp1.599.000 sudah punya 3 mode, looks-nya kece, build-nya juga bagus. Ada RGB lighting-nya, bisa pakai kabel, bisa pakai dongle, dan bisa pakai Bluetooth juga yang punya memori untuk nyimpen 3 device ya si keyboard ini. Bisa buat tablet, smartphone, laptop kamu. Sip, ini dia Keep Wireless Y87. Mechanical Gaming Wireless Keyboard dengan Gateron Switch yang punya fitur menggoda, looks-nya menawan. Tinggal harganya aja, cocok nggak sama budget kamu? Kalau cocok, linknya ada di deskripsi. Videonya sampai di sini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.